Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di ULM Channel dalam program Klinik Arsitektur. Nah, bersama saya hari ini telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Nur Syarif. Iya. Nah, Bapak, sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, sebelumnya kita akan lihat dulu cuplikan video tentang konsep rumah minimalis. Baik Bapak, kita lanjut pembicaraan. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat rumah di lahan basah. Nah, minggu ini pembahasan kita itu mengenai konsep rumah banjar namun yang modern begitu. Nah, baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah bisa sekarang ini orang membangun rumah dalam konsep rumah banjar, Pak? Bisa, dan itu yang akan kita bicarakan ya. Jadi hidup kita itu di masa sekarang, tetapi rumah banjar itu adalah bentuk masa lampau, jadi sejarah. Nah, bagi saya itu adalah artefak, Mbak. Masalahnya adalah bagaimana kita menerapkannya. Yang kedua adalah bagaimana apa kita mau atau tidak. Nah, ini yang sulit. Nah, kadang orang daerah kita belum tentu mau karena pinginnya kesannya modern. Nah, bagaimana teknik-tekniknya nanti akan kita bicarakan, Mbak. Cuma yang jelas mungkin bentuknya yang saya kemukakan sekarang itu tidak sama dengan rumah banjar aslinya ya. Kalau mungkin mau sama ya namanya replika, tapi fungsinya jelas berbeda kan. Iya, baik Bapak. Nah, berbicara dengan konsep rumah banjar, kalau misalkan pengaplikasian prinsip-prinsip rumah banjar dipadukan dengan rumah modern itu bagaimana kira-kira Pak? Iya. Kalau bicara rumah banjar itu merupakan sejarah, tetapi bagi saya pribadi sejarah itu seperti spion, Mbak. Nah, sedangkan mesinnya itu adalah desain. Nah, kita harus bergerak maju ke depan, tetapi sejarah itu penting karena dengan spion itu kita berhati-hati melangkah, kemudian kita melakukan penghormatan terhadap sejarah-sejarah itu. Kemudian yang perlu diingat dari rumah banjar itu adalah dia berupa kenangan. Nah, dalam riset penelitian saya itu saya mengungkapkan bahwa ada kolektif memori namanya. Ingatan, kenangan masyarakat umum. Nah, bagaimana kita mengungkapkan hal-hal seperti itu? Nah, berbicara tentang kolektif memori, mungkin boleh Bapak sedikit dijelaskan apa itu kolektif memori? Kolektif memori itu ingatan umum. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita langsung teringat gitu. Nah, kalau di rumah banjar, kalau kita sebut bentuk menjulang, kita mesti harus tahu, ini bubungan tinggi. Nah, khasnya bubungan tinggi adalah rumah adat banjar. Begitu, jadi seperti sederhana. Ciri khas ya Pak ya? Ciri khasnya. Dan itu membentuk citra gitu ya, image, jadi orang kesan dan sebagainya. Namun yang kali ini saya angkat, image itu bukan sekedar bentuk, tetapi mungkin bagaimana kita memasukkan fungsi-fungsinya.
terutama dengan kualitas rumah modern. Baik, nah Bapak, bicara tentang rumah Banjar, secara historis rumah Banjar ini kan bahan utamanya adalah kayu. Namun seperti yang kita tahu, saat ini bahan baku kayu itu sudah mulai sulit untuk dicari. Nah, apabila kita ganti dengan beton, apakah hal tersebut memungkinkan, Pak? Tentu mungkin ya, kayu adalah kearifan lokal, tetapi sekarang sangat langka, harganya juga mahal, dan kita perlu masa sekarang melakukan penggantian. Cuma seperti di wawancara sebelumnya, yang sering saat ini dilakukan masyarakat kan pondasi bawahnya tiang kayu, tetapi atasnya beton. Nah, itu yang bagi saya berbahaya. Tapi kalau untuk pondasinya beton, kemudian atasnya kayu, justru memungkinkan karena beban ringan didukung dengan beban berat cukup ya. Nah, aplikasinya pun banyak sekali sekarang. Ada material-material teknologi baru, PVC, fiber, plastik, aluminium gitu kan. Kemudian sintetis, kayu sintetis juga ada. Jadi ini yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi mungkin secara struktural kita beralih dengan bahan-bahan yang lebih berat gitu ya, beton, baja. Tetapi untuk finishing atau interior kita masih bisa menggunakan kayu. Karena tadi kolektif memori ingatan kita mungkin tentang kayu, jadi rumah kayu kan. Nah, ini yang akan kita coba bentuk. Iya, tadi Bapak ada menyinggung sedikit mengenai kayu sintetis ya Pak. Ya. Nah, bicara tentang kayu sintetis, dari segi kualitas dan harga bagaimana perbandingannya Pak dengan kayu-kayu yang digunakan sebelum-sebelum ada kayu sintetis? Ya, pengalaman saya sintetis ini cuma untuk lapisan, Mbak. Jadi finishing, bukan struktural ya. Strukturalnya kita ganti. Kemudian memang dari harga karena baru ya lebih mahal daripada kayu aslinya, tetapi tentu kualitasnya berbeda. Nah, mahalnya ini seperti segmen sebelum saya terangkan, kita mungkin bisa dengan teknik efisiensi ya. Jadi kalau material alami gitu ya, kayu alami mungkin banyak sekali cacatnya, tapi di sintetis itu sangat minim, jadi hampir 100%. Nah, teknik yang saya coba gunakan itu sebenarnya yang saya namakan sesuai hasil riset saya itu transformasi, Mbak. Jadi perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini kalau boleh saya tampilkan ini ya. Iya, boleh Bapak. Jadi di sini ada beberapa teknik, mungkin nanti ada insert videonya. Nah, itu yang pertama adalah memasukkan unsur modern ke dalam rumah rumah tradisional. Jadi ibaratnya kita masih orang lokal, orang Banjar, tetapi pakai pakaian baju modern ya. Oh iya. Ya mungkin ada sedikit kejanggalan, Mbak, lucu. Kemudian teknik kedua itu adalah fungsi modern, tetapi kita makaikan baju. Nah, ibaratnya bule tapi pakai baju Banjar. Ya kesannya memang lucu gitu. Iya. Tetapi teknik ketiga yang saya coba angkat itu adalah menggabungkan, menjadikan satu. Jadi namanya infill, kemudian mix, substitusi, penetrasi, banyak-banyak teknik. Jadi dari dua unsur, nah saya nganggap seperti DNA ya, dicampur jadi satu. Nah, nanti keluarannya ini akan terjadi hal suatu yang baru, tetapi masih terkandung dari dua hal. Kalau bisa seimbang. Jadi analoginya kalau bule itu ya di luar Banjar, kemudian kita pakaian adat, tentu masih kelihatan bulenya. Orang lokal kita dibungkus modern juga tidak bisa. Tetapi begitu turunannya, anaknya, nah mungkin hal baru kan, tapi ada gaya di situ, sifat karakter yang keluar. Nah, itu yang saya angkat sistem kebaruan. Memang sulit ya. Jadi kalau yang saya analogikan itu bule ini fungsinya, kita bangunan modern, materialnya, kemudian lokalnya, orang Banjarnya ini adalah sifat karakternya. Jadi kita tetap harus ingat daerah kan. Nah, kita harus cari tahu dulu fungsi-fungsinya seperti apa sih rumah Banjar dulu. Nah, karakter ini tercampur, nanti keluar suatu desain. Nah, dari desain itu sebenarnya halnya beda. Tetapi kita bisa ingat masa lalu. Jadi kita ngelihat anak-anak gitu ya, kita tahu, ini kira-kira bapaknya si ini nih, ibunya si ini nih. Nah, jadi kalau rumah modern Banjar,
Tuh ternyata modern iya. Banjarnya iya. Nah ini yang akan kita coba ungkap hari ini. Ada teknik-teknik, kalau saya itu memakai teknik trace, jadi ala dekonstruksi gitu. Kemudian bagaimana unsur-unsurnya, bentuk, fungsi kita pecah-pecah dulu, kita pisah-pisah, kemudian kita putar, miring, stretch, kemudian rotasi, ambil separoh dan sebagainya, baru kita gabungkan ulang dalam satu desain. Jadi membentuk hal baru. Karena hal baru ini tidak bisa kita mempermak hal-hal lama kan, kita harus sesuatu yang baru. Nah, panduan saya pakai ada teknik untuk desain itu namanya Atomix. A-T-U-M-I-C-S. Ya kan? A itu artefak. Kita masukkan rumah Banjar. T itu teknik. Jadi bagaimana sih mengolah-ngolahnya? U itu utilitasnya, jadi fungsi-fungsinya. M itu material yang tadi Mbak tanyakan, ya? Material kayu atau beton, atau ada bahan lain, mungkin saja bisa baja kan, tapi dibungkus. Kemudian I-nya icon, bahasa Inggrisnya. Jadi icon itu apa sih yang kita mau angkat, rumah Banjar apanya gitu. Nah penelitian saya kemarin kebetulan mengangkat hubungan tinggi. Bagaimana hubungan tinggi diaplikasikan. Kemudian C-nya konsep, lalu S terakhir shape. Nah kebanyakan yang ngambil ibaratnya tradisional terus di shape, bentuk ya. Nah akibatnya itu yang dinamakan eklektik. Apa itu Pak? Eklektik itu meniru. Oh iya. Meniru. Iya. Jadi tidak seperti, terkesan tidak original ya Pak ya? Iya. Jadi bagi saya kalau mau meniru sekalian itu namanya replika gitu loh, full, all in. Tetapi untuk rumah modern, nah ini yang sulit. Jadi bagaimana kita menarik hal-hal penting, Mbak, prinsip-prinsipnya. Mungkin nanti di desain saya akan coba buat dan menjelaskan konsep-konsepnya. Oke, Bapak, menarik sekali pembahasan kita. Namun kita ada jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, kembali lagi di ULM Channel dalam program Klinik Arsitektur. Nah, Bapak, kita lanjutkan pembicaraan kita. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep rumah Banjar, kemudian konstruksinya. Nah, yang kali ini yang ingin saya tanyakan adalah, ini pertanyaan dari penonton sebenarnya. Iya, titipan dari penonton. Nanti juga untuk penonton yang ingin bertanya bisa silakan nanti tanyakan di kolom komentar. Baik, Bapak, pertanyaan pertama. Apakah boleh atau bisa memadukan budaya Cina dan Banjar? Nah, dalam pembuatannya bisakah menggunakan Feng Shui? Begitu. Jawabannya singkat sebenarnya, tentu bisa dan pas ya. Karena sejauh pengalaman saya tidak ada yang bertentangan, Mbak, antara Feng Shui dengan Banjar yang mungkin kita anggap Muslimnya ya. Iya. Jadi secara kepercayaan mungkin berbeda, tetapi untuk khusus bangunan dan rumah itu hal-halnya mirip sebenarnya. Saya coba ungkapkan, misalnya kalau masyarakat Banjar yang Muslim itu seringnya perlu keperluan ruang selamatan ya kan, yasinan dan sebagainya. Kemudian ada misalnya saya pernah tanganin rumah tapi bisa dipakai untuk sholat hajat. Nah ini kan arah mihrab untuk imamnya di mana. Kemudian apakah berbenturan dengan kamar mandi, atau kemudian keperluan wudunya seperti apa gitu kan. Masalah hadap, kloset dan sebagainya sudah saya singgung di sebelumnya sebenarnya. Lalu ada misalnya tentang kebersihan, Mbak, kebersihan. Jadi di bawah tangga misalnya tidak baik untuk dapur karena kotor kan. Kemudian disapu dan sebagainya jelas kotor. Lalu ada dapur bersih, dapur kotor. Kamar mandi juga sama, karena kamar mandi kan cenderung kotor, najis gitu ya. Nah sekarang secara modern ada kamar mandi bersih, ada kering gitu ya, ada kamar mandi basah. Kemudian yang sering tuh di bawah toilet itu tidak boleh ada dapur, kemudian tidak boleh ada kamar tidur kadang. Secara spesifik di bawah kelas itu ada pipa, Mbak. Nah, pipa ini kalau ada kebocoran sulit dan menetes. Nah, ini kan perkara kebersihan juga, maintenance juga.
Jadi di bawah dapur kalau spesifiknya tidak boleh di atas kompor. Kemudian di bawah kamar tidur tidak boleh di atas ranjang gitulah. Kadang tidak enak, ya kan, dan kadang mengganggu kenyamanan juga, apalagi kalau yang tahu gitu. Kemudian secara Muslim misalnya sekarang banyak permintaan di dalam rumah itu wanita agak bebas dengan privasi gitu ya, karena bukan muhrim, sehingga area tamu itu bisa dibuat terpisah. Nah itu yang saya coba ungkap ya. Ini kan sama mirip dengan karakter budaya Banjar sebenarnya. Lalu di Hong Shui, nah Hong Shui ini memang sedikit khusus ya, karena ada suhu, ibaratnya ada guru-guru berbeda, alirannya juga beda. Nah biasanya untuk perletakan ruangan itu dihitung tanggal lahir, Mbak. Jadi kamar utama di mana, kamar anak di mana, kemudian dari tanggal lahir ini mungkin di utara gitu. Saya pernah ngalamin kerja di Jakarta, yang lain menghadap normal, susunan meja kerjanya saya sendiri hadap tembok gitu. Karena berarti jelek tanggal lahir Hong Shui-nya. Lalu ketat sebenarnya di Hong Shui ini, misalnya ada ukuran bukaan, Mbak. Ukuran bukaan pintu dan jendela itu kita punya ada penggaris Hong Shui. Jadi apakah 72, 82, 89 dan sebagainya. Kemudian yang sering dan masyarakat mungkin sudah tahu tubrukan antar pintu. Jadi pintu itu tidak boleh langsung berhadapan, harus diselisihkan dan sebagainya. Secara fungsi wajar, benar gitu. Nah, cuma sekarang kan terabaikan, misalnya untuk ruang-ruangan publik umum, ruang kelas depan pintu ya wajar. Tetapi untuk rumah baiknya diperhatikan. Kemudian anak tangga nih, anak tangga kalau saya ikut aliran 5+1, jadi jumlahnya pun dihitung. Iya. 11, 16, 21, 26. Ganjil ya Pak ya? 5+1 itu yang saya anut dari guru saya gitu. Jadi kalau ada perbedaan perhitungan ya tidak apa-apa, kita pakai yang mana. Kemudian misalnya di Hong Shui mereka juga punya ruang ibadah ya. Ruang ibadah itu tidak boleh ada ruang di atasnya. Jadi kalau misalnya ruangnya minta di bawah, kita sulit kalau jangan di bawah kamar, mungkin di bawah void, dan kadang amannya diletakkan di atas. Jadi kalau lantai 1, 2 ruang ibadah mereka mungkin di lantai atas. Kemudian hal kecil kayak tadi dapur itu sampai arah apa ini Mbak? Arah menggoreng, arah menciduk ini dihitung. Jadi lebih baik tidak keluar ke dalam. Kenapa? Supaya rezeki masuk. Kalau keluar kan dibuang. Nah seperti itu. Lalu masalah lahan pun sama. Lahan tusuk sate itu kadang dihindarin, ya kan? Yang berhadapan dengan jalan, akses jalan. Tetapi di Hong Shui lebih memilih lahan-lahan yang kantong, Mbak. Apa itu kantong, Pak? Jadi depannya kecil, belakangnya gede. Jadi menabung. Hokinya gede sekali itu. Lalu misalnya arah hadap pun sama, timur kah segala macam, dicek lagi sionya gitu, tanggal lahirnya. Bahkan pernah saya mau lakukan pembangunan ditahan dulu karena ini ekstrim benar. Mereka ngambil tanah, dibawa gitu. Cek tanah yang mana, jadi coupling ini satu-satu diambil, dicek, oh coupling ini ternyata yang cocok tanahnya. Saya nggak tahu itu urusan kimia kah apa. Nah seperti itu Mbak. Banyak pertimbangannya ya Pak ya. Iya, tetapi sejauh saya tahu hampir tidak ada pertentangan. Jadi dari pertanyaan ini suaminya Chinese, kemudian istrinya Muslim, berkali-kali saya menghadapi hal gini. Tidak ada masalah sebenarnya. Artinya bisa saja untuk dipadukan bisa, ya Pak ya? Dan sangat bagus sebenarnya. Iya, baik. Nah, semoga terjawab pertanyaan tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam membangun pondasi rumah di tanah rawa atau di tanah lempun, itu mana yang lebih mahal, Pak? Ini saya tidak tahu posisi yang bertanya ya. Tetapi sebenarnya kalau di rawa itu kan basah berair. Tapi kondisi tanahnya ya juga lempung, Mbak. Jadi saya jawab sebenarnya sama. Tapi kalau dimaksud di daerah lain, mungkin di Jawa lempungnya berbeda, itu bukan lawa, jadi tanah lunak gitu. Jadi dengan kasus tanah lunak sama, tetapi bedanya seperti kemarin saya jelaskan, rawa Banjar mungkin berbeda dengan Jawa Timur, Gresik, Surabaya Utara gitu kan. Karena begitu kontraktor di sana datang ke sini ada terjadi kegagalan karena kita pasang surut, kemudian di perumahan itu naik turun dan lahan tanah kita bergerak. Di situ yang sulit kita identifikasikan. Jadi mirip sama, Mbak. Tanah lempung. Ya masalahnya adalah praktek di lapangan tanah rawa kita ada 2 teknik gitu ya.
Jadi ada yang untuk pondasi langsung dikerjakan, misalnya untuk tiang pancang, pancang galam langsung dipancang. Kenapa? Karena baik, galam itu harus terendam seperti kemarin, iya, betul. ya kan? Terendam kuat di bawah muka air tanah sehingga dilaksanakan duluan bagus. Api menyulitkan memang urusan atasnya, pembesian, pengecoran dan sebagainya. Tapi yang kedua adalah teknik diuruk dulu. Nah, diuruk dulu ini berbahaya. Kalau diuruk dulu untuk nanti di tiang pancang, pakai mini pile supaya alat bisa masuk, dipadat. Nah, itu oke. Berarti kita memakai sistem pondasi dalam. Cuma berapa ya? 5 tahun, 10 tahun terakhir ini pelaku dari luar Banjar masuk ke sini, melihat bahwa tanahnya sudah diuruk, tidak tahu bahwa itu bawahnya rawa. Akhirnya dari tanah urukan ini dianggap padat, mungkin sekitar 1 tahun atau dengan alat digilas gitu ya. Ternyata mereka nganggap itu kuat, akhirnya dipakai pondasi batu kali. Nah, ini yang sulit. Nah, khusus pondasi batu kali ini saya juga lakukan riset, Mbak. Karena beda antara tanah padat biasa, hasil urukan dengan tanah aslinya. Yang betul-betul asli padat ya Pak ya? Artinya bawah kita tetap rawa, Mbak. Tidak bisa kita melihat lahan tanah atasnya aja. Kita harus tahu bawahnya gitu. Ya, baik. Nah, kemudian pertanyaan ketiga Bapak, apa saja yang perlu diperhatikan apabila kita ingin merehabilitasi rumah di tingkat atas? Merehab ya? Iya, merehab maksud saya. Konstruksi. Iya, betul. Jadi konstruksi. seperti yang segmen sebelumnya, pondasinya harus kita cek dulu. Nah, kalau pondasinya beton relatif aman, tetapi untuk pondasi tiang kayu itu berbahaya gitu. Saya pernah merehab sebuah rumah dan itu dibuat kamar mandi di atas gitu loh. Jadi di kamar mandi ini bagi saya berat karena elemen-elemennya bak air, kemudian kloset dan sebagainya. Dan saya harus recheck dulu pondasi bawahnya. Ternyata tiangnya cukup kuat, keadaan aman, walaupun hati deg-degan saat rehab, tapi tidak masalah. Dan kalau saya wanti-wanti untuk bangunan kayu, lantai atas kalau bisa jangan dicor, jadi tipis. Tipis saja. Gunakan material yang ringan, mungkin granit, keramik jangan yang granit dicor, mungkin pakai parket, lantai kayu, sintetik dan sebagainya. Karena itu lendut, Mbak, kekuatan kayu. Dan kejadian bangunan yang terakhir rubuh, ya itu. Gara-gara itu ya Pak? Iya. Jadi tulangnya lemah, masih pakai kayu, tapi beton atasnya luar biasa berat. Berat, iya. Jadi tidak sanggup menahan bebannya. Iya. Baik. Jadi berarti yang perlu diperhatikan itu adalah bagian bawahnya dulu ya Pak ya, pondasinya. Gitu. Oke, sudah terjawab. Semoga sudah kita jawab pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Sebelumnya nanti kita akan lanjutkan, namun ada break dulu sebentar. Baik, kembali lagi bersama kami di ULM Channel dalam program Klinik Arsitektur. Nah Bapak, kita lanjutkan pembicaraan kita. Di kesempatan kali ini, ya segmen kita yang ketiga ini, nah saya ingin meminta penjelasan Bapak nih mengenai hasil penelitian yang pernah Bapak lakukan berkaitan dengan kondisi pondasi dan struktur bangunan yang ada di Banjarmasin. Iya, memang saya pernah melakukan penelitian walaupun kecil, Mbak. Cuma penelitian riset saya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pelaku, sudah 10 tahun terakhir, jadi sudah dikerjakan, tetapi belum diangkat secara ilmiah. Nah, itu yang saya angkat. Jadi masalah pondasi tiang kayu dengan panjang galam, itu saya melakukan penelitian untuk nambah beban seperti apa sih, bisa atau tidak. Nah, itu ada teknik mengkombinasikan. Jadi tiang kayu itu kan biasanya ada jarak kisaran 1 meter. Nah, untuk beban terpusat, dinding, pojok ruangan, nah itu kita bisa tambahkan pondasi beton. Jadi dicampur. Sudah ada buktinya, ada beberapa yang bangun seperti itu. Nah, mungkin lumayan lah hasilnya. Jadi memperkuat sedikit. Jadi tidak full beton, bisa dicampur dengan mengetahui titik-titik kekuatan bebannya. Kemudian masalah desain, saya mengungkap ada riset transformasi artefak hubungan tinggi terhadap rumah, walaupun ada juga terhadap gedung, tapi kali ini yang saya angkat terhadap rumah. Jadi 2 riset sumber itu yang sebenarnya
sudah dilakukan masyarakat, cuma belum terekspos gitu, Mbak. Oh iya, belum banyak diketahui Iya. orang banyak ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian Pak, bicara tentang masyarakat Banjar kan kita Iya. masih mengenal yang namanya nilai-nilai tradisional. Nah, nilai-nilai tradisional ini dalam membangun rumah bagi masyarakat kita yang masih ada sampai sekarang, kira-kira mana yang masih relevan dari segi pandangan ilmu arsitek? Ya, saya coba mengungkapkan dengan contoh langsung, Mbak ya. Jadi supaya masyarakat ingin tahu. Jadi misalnya riset saya tentang bubungan tinggi. Nah, ini misalnya ada tekniknya. Jadi bubungan tinggi itu kan atapnya yang kelihatan ya. Iya. Atapnya dia punya sudut lancip sekitar 60 derajat. Nah, itu dengan teknik tracing saya, itu saya pisah-pisah dulu ya. Jadi ngangkat atapnya dipisah, kemudian dimiringkan, diputar, di straight, banyak puluhan konsep. Jadi kalau satu konsep gagal, kita teknik yang lain. Dan di animasi saya tampilkan beberapa hasil ya. Tidak sempurna memang. Yang lumayan itu bagus adalah jika lahannya luas. Oke. Jadi freestanding. Kemudian di lahan hook yang dua muka begini lumayan juga bisa terlihat. Tetapi yang sulit adalah di lahan kapling yang sempit, cuma satu muka gitu. Nah, memang lebih baik kalau untuk rumah yang besar ya. Jadi fungsi-fungsinya. Lalu misalnya di budaya Banjarnya, di rumah itu mungkin nanti dosen sejarah yang akan menjelaskan rinci ya. Jadi misalnya ada beberapa tipologi namanya, jenis-jenis ruang. Nah, rumah Banjar itu ada anjung, ya kan? Anjung. Kemudian di bagian depan itu ada pelataran. Kemudian bagi belakang ada pedapuran. Cuma yang saya lihat untuk kasus rumah Banjar hampir tidak ada ya kamar mandi di dalam. Jadi itu masalah Iya, karena iya, dulu masyarakatnya kan di Batang, di hutan, kamar mandinya terpisah dari rumah. Jadi itu memang bagus. Jadi kalau misalnya numpang ke belakang ya, karena memang posisi ruang kamar mandi di belakang kan. Iya. Khususnya misalnya karena ada tipologi Banjar ini, istilah kalau di Banjar, ayo kita naik ya, naik dulu. Sekarang kan aneh. Kalau menyuruh ke rumah, datang ke rumah kita dengan konsep, ayo naik, kan bingung naik mana. Nah, ternyata rumah dulu memang panggung, Iya, jadi tinggi memang ya, Pak, dari ya. tanah naik. Nah, selaras dengan kondisi tanah rawa ini harus kita lestarikan gitu, Mbak. Jadi naik ke depan. Kemudian pelataran itu untuk menjamu tamu kan. Berarti orang Banjar ramah terhadap tamu. Nah, ini juga kita harus wadahi di rumah modern. Ada teras, ada beranda, ya kan. Kemudian lantai atas mungkin ada balkon. Lalu ada juga ruang tengah, privat. Ada anjung tengah, anjung kiwa, anjung kanan gitu kan. Nah, itu biasanya untuk rumah ruang tidur. Tipenya banyak ya. Entah untuk raja, untuk pangeran, untuk karangan biasa dan sebagainya. Berarti kan ada hal khusus tuh, ruang privasi harus dijaga. Tetapi masyarakat Banjar balik lagi di ruang belakang ada pedapuran. Jadi masuk tuh kan pintu masuk dari depan untuk tamu, tetapi untuk kerabat, untuk ibu-ibu gitu ya. Ternyata orang Banjar juga sosialita dulu, kelas kampung, karena pedapuran juga naik gitu. Berarti kan ruang servisnya, dapurnya, ruang makannya, ternyata bisa untuk bersosial juga. Nah, ini yang saya coba angkat misalnya dengan teknik desain seperti ini. Jadi mungkin saya coba masih seperti yang awal tadi, hal baru tapi masih ada indikasi modern. Jadi fungsinya ruang modern, tapi bungkusnya masih tradisional walaupun tidak murni ya. Iya. Karena kalau murni eklektik namanya, kita membuat replika, sulit. Nah, ini mungkin ya ada yang bilang jelek, tapi banyak juga yang bilang bagus gitu. Rata-rata suka gitu. Kemudian misalnya ini, nah ini depannya kita pakai misalnya teknik pelataran gitu. Dengan material mungkin di sini kayu ya, tetapi untuk rumah di sini beton 2 lantai itu beton karena beda beban yang berat. Iya. Nah, ini misalnya pelataran naik, kita mungkin desain saya pakai split level, jadi di atas supaya kesan panggung, kemudian bagian belakang di sini pedapuran, ruang servis, jadi bisa lewat belakang, aksesnya 2. Nah, ruang privatnya di atas. Oh, di lantai 2 ya, Pak Iya. ya. Memang beberapa desain sudah saya buat, kesulitannya adalah
lebih baik jika panggung ya, bangunan itu panggung tinggi gitu, kemudian 2 lantai. Ada permintaan yang meminta 1 lantai bisa tidak dibuat ala rumah Banjar gitu. Bisa, tetapi kok sulit untuk membuat hal yang berbeda, jadi mirip kantor-kantor camat, kantor lurah ya, seperti itu. Begitu Mbak. Oke, nah kemudian Bapak terakhir ini dalam menentukan pemilihan bahan material untuk bangunan nih Pak, Ya. apa saja yang harus diperhatikan? Sebaiknya bagusnya memakai bata yang seperti apa Pak? Bata ya. Nah, sekarang memang sudah ada pabrikan bata instan ringan, bata ringan ya. Bagus, ukurannya besar, jadi pengerjaan cepat gitu. Kemudian mengurangin beban konstruksi gitu ringan. Cuma ada hal-hal teknis lapangan, misalnya untuk bata ringan itu perlu perekatnya semen khusus instan namanya mortar, kemudian plesterannya juga kelas mortar, tapi begitu diakali dengan semen biasa, biasanya ada sesuatu bisa tidak sempurna, bisa retak dan sebagainya. Kemudian bata ringan lemah terhadap ruang-ruang kondisi khusus Mbak, misalnya kamar mandi yang perlu dinding kedap air, bata ringan tidak mampu, jadi lebih baik jika kamar mandi memakai bata merah. Bagi saya yang sudah beberapa proyek yang saya kerjakan seperti itu. Kemudian bata ringan sulit untuk memaku aja. Jadi kita menempatkan bingkai foto, kita paku karena dia lunak. Nah, bata merah lebih kuat. Dengan plesteran yang saya pernah merehab rumah, kita membongkar ya, bata ringan lebih merekat dengan plester ya. Jadi kadang bagi saya itu bata merah ini bisa mendukung struktur. Dia tidak cuma sebagai mengisi ruang, batas ruang, tapi dia juga struktur. Dan di minimalis kita memakai rekayasanya dalam memakai kolom pipih, kolomnya hilang gitu di dalam bata. Nah, ini bisa dipakai dengan bata merah kombinasinya. Jadi beban balok itu bisa ditopang oleh bata merah ini, dinding bata. Nah, rekayasa seperti ini sudah lazim sebenarnya di daerah lain, di Jakarta. Jadi minimalis itu bersih sebenarnya. Sampai struktur saja tidak kelihatan. Kolom kita sembunyikan. Mungkin kesannya kita kecilkan ya kolom. Tapi bagaimana membuat kuat? Jadi kadang tipis kolomnya tapi lebar. Kemudian kombinasi besi, pembesiannya juga harus ekstra, tidak bisa main sembarangan. Nah, hal-hal seperti ini yang harapan saya pemilik juga tahu gitu ya. Gitu Mbak. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini Bapak, namun waktu kita terbatas, mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang sudah menonton, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menyempatkan untuk berhadir. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.